Akhir Ramadan itu itqominatiron adalah pemerdekakan Allah dari api neraka. Siangnya kita puasa Ramadan, malamnya jangan melupakan sholat sunat tarawihnya lebih digiatkan. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ragama an rajulin jubirtu indahu falam yusalli alayya wa ragama an rajulin indahu abawahu au ahaduhuma falam ya'mal bihaqihi man amalan bisababihi yadkhulul jannah wa ragama an rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan wa lam yubarrah. Al-hadis. Hadisnya agak panjang, kesimpulannya akan disusul oleh kehinaan sebagaimana hidung seseorang itu sopan. Kalau orang tidak punya hidung, mohon maaf, hanya bolongan hidungnya saja, ini nampak kelihatannya sangat buruk rupa atau hina atau jelek. Dengan arti ada 3 golongan manusia yang akan disusul oleh kehinaan baik di dunia terutama ono ing akhirat, sebagaimana seseorang yang sopan hidupnya dari segi persamaan hinanya. Kita tidak kepingin hina di dunia wal akhirah, kepingin mulia indallah di dunia wal akhirah. Memang ada keterangan yang mengkritik mirrijalin mashurin indanas la kimatahlah, sangatlah banyak kaum pesohor orang nomor 1 sehingga disebut sultan indanas, tapi tidak ada harganya sedikit pun indallah. Nah, siapa yang pertama? Nah, selamat menyikapi dengan hati yang tenang adalah jukirtu indahu, kata Nabi, namaku disebut di sampingnya. Dia mendengar karena punya panca indera pendengaran. Misalkan ada al-mukarramah yang mengatakan qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar nama Rasul disebut di sampingnya, malam musalli alayya, tapi orang tersebut tidak sudi, tidak mau bersolawat kepadaku. Kenapa ketika nama Rasulullah disebut kita dituntut mesti bersolawat kepadanya? Jawabannya karena terlalu banyak, terlalu besar jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di antara jasa terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hadis ini memang dioperasionalkannya nanti di yaumul kiamat, dan kita meyakini mengimani. Oleh hadisnya, Anallaha harramal jannata alal anbiya'i hatta adkhulaha ana
wa harramaha 'alal umami hatta tadkhulaha ummati. Kita ini umatnya biarpun sudah berada di akhir zaman, mesti tahu hadis ini dengan arti sesungguhnya Allah Ta'ala sudah resmi mengharamkan surga haram dimasuki oleh anbiya wal mursalin. Pribadi bertanya, coba ada berapa bilangannya anbiya? Yuk, 124.000. Ada berapakah bilangan mursalin? Riwayat paling masyhur mengatakan 313 mursalin. Dari Abina Adama hingga Isa ibn Maryam, surga itu diharapkan oleh Allah kepada anbiya wal mursalin yang terdahulu, hatta adkhulaha, sehingga akulah Nabiullah Rasulullah yang paling pertama membukakan pintu dan paling pertama masuk ke dalam Jannatul Na'im. Walaupun Nabiullah Muhammad sebagai pemungkasnya anbiya wal mursalin. Jadi otak kita sebagai umatnya hebat banget ya. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ini umatnya perlu juga kritis, itu mas spesial bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita umatnya kebagian tidak? Alhamdulillah, hadis ini belum titik, artinya belum ada koma berhenti, masih berlanjut. Wa harramaha, dan resmi pula Allah Ta'ala mengharamkan surga kepada umat-umat anbiya wal mursalin, biarpun terdahulu dimunculkannya, sehingga umatlah umat yang paling pertama akan masuk ke dalam Jannatul Na'im, biarpun umat yang dimunculkan di akhir zaman. Perlu juga dikoreksi, kita kan umat biasa, masih beruntung kita ditakdirkan menjadi mukminin mukminat, menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok umatnya pun kecipratan berkahnya? Jawabannya adalah tidak lain tidak bukan dengan wasilah keagungannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam buku dalam Ibnu Khairat spesial berikan sholawat di hari Minggu, tadi saya baca salah satu nama julukan Rasulullah adalah Qaidul Qurril Muhajjalina ila Jannatin Na'im, sosok yang akan menuntun umatnya yang berkilauan cahaya, mukanya, tangannya, dua kakinya, dari bekas berwudu, bekas mendirikan sholat, dari takbir hingga mengucapkan salam, dituntun kemana umatnya? Ila Jannatin Na'im, masuk ke dalam Jannatul Na'im. Makanya terlalu naif, jasa Rasulullah sangat besar, disebut namanya Qala Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang dengerinnya lisannya malah merapat, lisannya malah membisu. Nauzubillah. Itulah umat yang tidak tahu diri. Qala Nabiyyu Sallallahu Alaihi
wassalam. Jadi cari cewa ya, nggak kapan diamalkannya. Ibu baca Yasin, ada yang 1 kali wal Qur'anil Hakim monggo, ada yang Yasin 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 sallallahu alaihi wasallam. Lanjut wal Qur'anil Hakim. Aya nu nyalahkeun ibu jeung ulah punduk karena tertulis hanya Yasin wal Qur'anil Hakim. Tapi kadang-kadang komiku memang rajin-rajin Yasin 3 kali ditambah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anil Hakim. Ini baca yang menanggung resiko, jangan mundur. Kalau ada yang bertanya antum menambahi, jelas menambahi. Coba buka mushaf atau Yasin kecil, kan tidak ada sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Haji Badar keponakan serta bukan tokohnya Pak Kiai Yasinnya tolong dibaca 40 kali. Waktu dikira 40 kali hataman, ternyata hanya Yasin Yasin Yasin. Mungkin benar katanya cekrak firdomong. Nah kita baca Yasin 1 kali monggo, kalau 3 kali ya kita tabarukan ala berkah. Kalau kita menambahi sallallahu alaihi wasallam, bukannya menambahi ayat 201 nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya di mana 201 nama Rasulullah, tercatat di dalam buku Dalailul Khairat Wiridan khusus sholawat. Perlu diijazahkan, perlu ada guru langsung, salah satunya Yasin. Oh Yasin itu sambungan nama Rasulullah. Ada juga yang membaca sallallahu alaihi wasallam, bukan menambahi harap atau ayat Al-Qur'anul Karim. Kita takjiman wa takriman. Kalau kepengen kaya nanti punya anak laki-laki diberi nama Yasin. Kita dengar almarhum abahnya Yasin, masya Allah kayaknya ibunya bupati. Nah lanjut keutamaan yang kedua nih, jasa Rasulullah. Ini hadisnya hadis qudsi, maknanya dari Allah langsung, yang menyusun bunyi kalimatnya Rasulullah. Kalau Al-Quran makna dan bunyi ayatnya langsung dari Allah. Kalau Al-Quran perantara Jibril selama 23 tahun tuntas 1 Al-Quranul Karim. Kalau hadis kursi terkadang melalui malam Jibril, terkadang ilham robbani langsung ke batinnya Rasulullah. Dan saya katakan hadis kursi ini sangat cohak. Kenapa cohak? Allah Ta'ala belak-belakan, buka kartu, curhat. Bagaimana bunyi hadisnya? Allah Ta'ala mengatakan la ilaha illallah isni man dakhalahu umina min azabi. La ilaha illallah itu kita zikirkan, maknanya masuk ke dalam batin kita, hati sanubar yang paling dalam. Saking bulatnya, tidak ada efek, disebut akidah, membulatkan hati, membundelkan hati. Kalau biji terkecil, biji sawi, biji bayam, saking bulatnya hati, tidak ada keraguan walaupun segede seberat biji bayam. Artinya 100%. La ilaha, tidak ada Tuhan yang hak illallah, terkecuali Allah. Dan itikad ini hancur insya Allah sebelum akhir balik pun
dan dihitungnya setelah akilun wa balikun disebut wa mukalam, sampai kita berkumpul di Masjid Jami Al-Falah, titip kepada hadim hadirat sampai nafas terakhir kita, jangan keluar dari keyakinan la ilaha illallah. Apa curhatannya Allah? Isni la ilaha illallah adalah bentenganku yang super kokoh. Mandaholahu, barang siapa masuk ke dalam bentenganku, dia berlindung di dalamnya. Siapa yang masuk? Ahli syahadatain, ahli la ilaha illallah. Kita semua mukmin mukminat, maka akan enjoy aman sentosa min ajabi dari siksaku, siksa di dunia, siksa kubur, aman dari siksa api neraka. Tempatnya tidak lain tidak bukan, insya Allah jannatul na'im tempatnya. Pertanyaannya, kita tahu dari siapa tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Jelas dari guru kita. Dari siapa? Dari gurunya. Dari siapa? Dari guru-gurunya. Sampai juga kepada wali songo itu budak yang dihadapi senangnya hidup budak pawayangan gamelan, sehingga disiasati oleh Raden Syahid Kanjeng Sunan Kalijaga. Siapa yang kepingin menonton, tolong wajib bayar mas kawin. Apa mas kawinnya? Mengucapkan 2 kalimat syahadat tain. Cuman orang Jawa kan tulisannya tidak bisa syahadat tain, bilangnya gong sekaten. Maka ketika bersyahadat tain dipukul gongong paling gede, istilahkan gong sekaten. Alhamdulillah barokah Indonesia Sabang Merauke, khususnya Pulau Jawa, 80% mukminin mukminat. Dari siapa mereka? Ditarik ke atasnya sampai ke Syekh Bahaduddin Naksabandi, sampai kepada Syekh Muhyiddin Abdul Al-Jilani, sampai kepada Habib Bakri Siddiq Al bin Abi Thalib, dari Rasulullah SAW, dari Malak Jibril, anillahi dari Allah Ta'ala. Nah, makanya kita paham, oh sangat besar jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada sihiran man ana laulahu. Siapa kita ini kalau tidak ada petunjuk dari masyayikh, daripada guru-guru kita? Mungkin keyakinan kita keluar dari la ilaha illallah. Perlu diperjelas lagi bahasan tadi. Ini hadisnya terlalu sahih karena Bukhari, Muslim, lanjut Imam Nasa'i menjelaskan, diambil di dalam kitab Risalatul Qusairiyah. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis tapi berupa hikayat. Kata Nabi, bainama dina hiji waktu zaman beretok dan zaman ayeuna, rajulun aya seorang laki-laki, biman kana qoblakum dari golongan umat mursalin terdahulu, jadi bukan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lam yakmal khairan qat, tidak pernah berbuat kebaikan total sedikit pun. Kalau hadirin insya Allah patut kelaku sunat ka bilang Pak Kumaya ke pertengahan Ramadan tarawih neta. Insya Allah bapak mau mereka minta terhormatnya niatkan ilat tauhidah, terkecuali dia hanya tauhid toh. Nah, jadi keyakinan benar ahli la ilaha illallah
tapi tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun lahiriahnya. Rumongso ingsun manusia beragajul, tapi ahli la ilaha illallah usia sudah tua berwasiat. Pakola dialihi bilang sama keluarganya, Umi ingkang pala putra abah pinjam untuk ketika nanti abah sudah wafat, Pak ahli kuni abah wasiatan kumaha Pak ahli kuni geus bae dulu mayit abah jasad abah sumas hakuni ketika sudah tuntas dibakar lanjut dilembutkan tulang-tulangnya ditumbuk dihaluskan lanjut dibagi separuh kira-kira dipakai wadah kendi wadaru nisfi fil bahri wa nisfi fil bahri, dan yang separuh ditabur di lautan bi yaumin rih ketika angin kencang disebutkan di larung, yang separuh debu lagi taburkan di daratan. Ini bukan Hindu, bukan Buddha, ahli la ilaha illallah. Terus bagaimana? Ya sudah wafat, maklum wasiat dipenuhi oleh keluarga besarnya, dibakar, ditumbuk, dibagi dua, ditaburkan di laut ketika angin kencang dan di daratan. Lanjut Allah Ta'ala bilang kepada angin, ya rih hai angin, adima akhoti, coba kembalikan, datangkan, hadirkan kepadaku debu-debu halus yang ditaburkan yang engkau serap ke hadapanku. Maka dengan izin Allah kita yakin innallaha ala kulli syai'in qadir, kita yakin idza arada syai'an ayakuna lahu payakun. Ulah ngalakon aya cerita hirup di lamar geus parah hirup deui. Mun hirup deui nyaritakeun itu ganjaran salat, itu ganjaran puasa. Kakak aya daek salat daek puasa cenah. Di Bogor Salam ngomong kan ngomong itu ada jelema geus pae masak teh itu dan tidak percaya. Dina hadisna panjang huwa badaya deh jelang kene tanpa ada jeda waktu bila mana Allah berkehendak terjadilah hidup seutuhnya berdiri di hadapan Allah. Allah bertanya, padahal Allah Maha tahu segala-galanya. Bagaimana pertanyaannya? Ya abdi hei hambaku. Ini panggilan yang romantis. Maha malaka alamat sodata. Kunal sih hambaku, engkau berwasiat kalau aku wafat bakarlah jasadku. Kenapa berwasiat seperti itu? Pakola si mayit yang dihidupkan lagi ini menjawab, istihya'an minka abdi teh era ku Gusti. Era kuna lamun dirinci diciptakeun tina eueuh kana aya. Lanjut berpijak di atas muka bumi cukup sandang pangan, tapi abdi teu pernah ibadah. Allah Ta'ala merasa lucu, Allah Ta'ala senyum. Ade mulai seperti senyum orang terbuka dua bibir ayat ini depannya tidak ada suara disebut senyum. Artinya Allah Ta'ala meridhoi sehubungan perbuatannya merasa malu, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Itulah kehebatan la ilaha illallah. Alhamdulillah setelah rakaat terakhir witir sebelum ditutup doa biasanya kita diberikan la ilaha illallah. Lanjut yang kedua,
merugilah orang atau akan disusul oleh kehinaan. Siapa? Kita semua nih. Indahu abawah, di sampingnya masih lengkap kedua orang tua. Jadi lo pakai lengkapnya. Alhamdulillah bukan kene 5.000 meter dari Jababeka sampai terna 5 juta. Anu saha berenang. Indahuma atau salah satunya masih hidup, salah satunya sudah wafat. Mungkin baik yang berkumpul di sini yatim piatu tapi itu sekarolong. Aki-aki dini kurikan ke yatim piatu itu perlu disantuni. Tapi malam yakmal api hakihima amalan bisa babi dan hujan orang tua masih hidup atau salah satunya si anak ini tidak memenuhi hak kedua orang tua, artinya tidak birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Padahal birrul walidain kepada kedua orang tua itu amalan yang menyebabkan si anak masuk ke dalam surga. Orang tua masih hidup kita dianggaplah anugerah proyek besar yang menyebabkan seorang anak bisa masuk ke dalam Jannatul Naim. Kenapa seperti itu? Jasa kolot Pak, mau bayar. Bapak nunga yoga induk anu ngandung selama 9 bulan 10 hari rata-rata. Lanjut ketika dilahirkan kita masuk pakun eta ibu kudu ngantur wae ka sakola. Karena teh bukan didik teh adalah dicari kita teh ngaganggu karena proses belajar kita. Terus TK, boleh teh nyawa PAUD, teh nyawa TK, nyawa SD. Coba itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMK 3 tahun, bahwa SPG ditutup loba teh anu calon-calon jadi guru tah. Tapi kayeuna lanjut kuliah 5 tahun, namun dihitung dari PAUD TK hingga kuliah, orang di wisuda resmi punya gelar S1, S2, S3, mungkin gelar-gelar mentereng yang lain, kurang lebih 18 tahun menuntut ilmu. Biayanya disahat 100% dari orang tua. Tersaetik di lubuk kuring sepupu kan menyebutkan goreng orang pertama yang bersatu sarjana muda sampai sekarang 1 sarjana tua pihak galangan bawah kita kalau ngambil anak. Terus itu kumaha Pak kepingin nikah di lamar kita 20 gram ngaburkan teh duit 5 juta yang setahun serena ongkos. Selang kemudian kumaha nikah di dulu salam minimal 100 juta ya kan. Dan kudu mawa TV mawa kulkas. Bapak pakai naoge tupat apa ngaran teh, make sapi teh. Terus kumaha geus kitu boga anak hiji dua panebeng wae jeung bahaya misah imah. 300 juta yang imah sedekah kolot kenewan teh. Bahaya calon pengangkatan PNS di Pemda Bekasi aya jadi PNS teu beres sogokan mah moal kaangkat ieu zaman brek eta. Maka dolema sogokan lain masalah nyogok teh bahasa Bala mah cincang kali manusia cindetra os kakolom papasana bulan eta teh nyogok arrosi orang yang menyogok wal murtasyuk orang yang menerima sogokan. Lapan Allah rasyah wal murtasyuk Allah melaknat mengutuk orang yang menyogok
dan orang yang menerima sogokan, termasuk mediator, termasuk saksi. Nah, pokok dilaknat itu apa? Dijauhkan dari rahmatullah, pulnya dilaknat, diputuskan dari rahmatullah. Agama melarang, negara melarang, tapi prakteknya muakat tanpa nyolong. Jadi jangan di depan nanti ngabebaskan ilmu, bisa tuntutan dia yang memberi dari beja, mereka umat bahwa nyawa haram. Haram sebetulnya so, ada yang dirugikan. Sampai-sampai ada nama bulan yang diangkat PNS, ditawarkan tuh kalau tidak ada uang ini bisa digeser. Yang tidak mesti diangkat namanya mesti muncul karena ada sokokan. Ayo kumaha eta gaji dalam menang nyokok. Kiai mulai memanggil terus itu ngaji. Terbaik. Karena itu masalah sangat mendasar. Ulang ngalapon anu hak jadi batil, anu batil jadi hak. Balik ke pokok masalah terlalu besar jasa kedua orang tua. Nama karena itu salah. Arek moga mendatangi orang tua. Arek lebaran bah hayang pakaian naon disenangin. Ingat gesot kolotna diziarahi kuburannya. Kenapa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barra walidayhi, barang siapa nyenengin berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan teh hayang martabak bangkat dibelikeun, hayang samping BHS sholat Idul Fitri dibelikeun, hayang baju koko almiah dibelikeun. Yang penting senang orang tua, anak mampu. Barang siapa berbakti kepada kedua orang tua di Ramadan, di bulan suci Ramadan, bukan pengertian di luar Ramadan dilarang, tidak boleh, bukan. Di bulan suci Ramadan lebih tingkat lagi. Apa sih keutamaannya? Yang jurullahu ilaihi birrahmah, maka Allah akan memandang si anak ini dengan pandangan yang penuh rahmat, penuh kasih sayang. Nabi sendiri mengatakan, wa ana kafilun bil jannah, aku Muhammadur Rasulullah SAW akan bertanggung jawab si anak yang menyenangi kedua orang tua di bulan suci Ramadan bil jannati, akan aku tanggung bersama-sama di dalam jannatul. Nah, ini sholat nawar lantul jadul paru biduni asli, tidak ditemukan ranting kalau tidak ada tangkal, tidak akan ada cabang kalau tidak ada pusat, tidak akan ada kita sebagai anak kalau tidak ada kedua orang tua. Nah, itulah hebatnya orang tua. Geus maot orang tuanya kumaha lamun mitoha ge kaasukeun orang tua, karena kita menikahi putrinya dan mertua kita sebagai walinya. Nah, jadi orang tua pribadi termasuk mertua termasuk orang tua. Makanya menantu sudah berwudu, ketemu kulit dengan mertua perempuan atau sebaliknya batal kewudunya. Debat, nah seumpamanya si pula cerai dengan pulangan, berarti sudah janda pas 1-2 tahun, mantan menantu ketemu ibu mertua misalkan di tempat kondangan, terus salamanan, batal kewudunya. Apa wudu itu? Nah, seumpama baru wudu saroleh tetap
tidak batal wudhu menantu ketemu kulit dengan mertua. Apakah masih jodohan dengan anaknya atau sudah bercerai? Karena mertua itu mahram abadi, mahram yang selama-lamanya. Apalagi mertua anak punya tanah lega, kudu rajin antara. Nah lanjut ibu, yang terakhir kata Nabi, orang yang akan disusul oleh kehinaan, kerugian adalah orang dakhala alaihi Ramadan, masuk kepadanya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ke 15 poin yang itu ayatnya. Watama Ramadan, sebentar lagi akan sempurna, akan berakhir bulan suci Ramadan. Enak itu di aromongkan lagi raha kurang lebaran. Ada nyebutkan 2 minggu, ada nyebutkan puasa Senin. Mereka boga kumpulan zikir setiap malam minggu lagi. Mereka diwaskan di ayat malam minggu lagi malam takbiran. Tetap kumpulan zikir di Bangla setiap tahun tidak diliburkan. Anu pusingan kaum minggu orang yang akan lebaran karena kita sebarang minggu kemarin bari minggu naon ieu menu makan sahur eujeun usur bingung gini wae kalau bingung bingung arek munggah geus terpenuhi bingung rek lebaran. Alhamdulillah bila salib tas lebaran loba karyaan maka supaya tas lebaran sok BPKB di sekolah. Nah kata Nabi nih, orang yang rugi siapa? Masuk bulan suci Ramadan, kita memasuki pertengahan, watama Ramadan akan berakhir, tapi walam yukparlah dia tidak dapat diampuni dosanya. Berarti tidak puasa di bulan suci Ramadan, tidak sholat tarawih di malam harinya walaupun disunahkan. Nah itulah ibu, karena kata Nabi Ramadanu awaluhu rahmatun, bulan suci Ramadan di muka yang 10 hari itu ini disebut rahmatullah, kasih sayangnya Allah. Wa man najarallahu birrahmah fala yu'adzibu ba'dahu abadan, dan barang siapa dipandang oleh Allah dengan penuh rahmat maka tidak akan mendapatkan siksa selama-lamanya. Makanya yang wafat di awal-awal Ramadan ini ketara betul husnul khotimahnya. Saya bilang seperti itu, ada jamaah malamnya aktif sholat tarawih, setelah makan sahur, setelah sholat subuh, kira jam 6 pagi menyapukan halaman rumahnya. Mungkin ada darah tingginya terkumat sehingga jatuh dalam keadaan mengulap bersujud dan dalam keadaan bersuci dari hadas kecil. Anaknya curhat itu bagaimana? Insya Allah Ramadanu awaluhu rahmatuhu. Lanjut wa asatuhu nafiratun, pertengahan Ramadan. Nah kita mulai memasuki pertengahan Ramadan. Apa fadilahnya? Maghfiratun, ampunan Allah atas segala dosa. Wa akhiruhu minkum minan niran, dan akhir Ramadan 10 hari ke-7 ya ulah tambah malas sholat tarawih. Sholat tarawih jadi problem ya. Meskipun cek hadis al-ajalatu minasyaiton, guru musuh adalah triknya setan. Cepat garewol teh goreng patut.
hanya beberapa perkara anu baik disegerakan, seperti mayit segera dipulasakan jenazahnya, punya hutang mampu membayar segerakan, ada tamu segerakan suguhi, dan kalau punya perawan ada jodohnya yang sepadan yang kumpul segera dinikahkan. Kalau hadir waktu sholat disegerakan. Di luar masalah tadi guru kusoter trik setan jadi tapi jadi problem. Lamun imam alot teuing subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kali dina sujud. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar sujud. Tasbih 3 kali, Rabbik birri dibaca full, at-tahiyatul hingga bil alamina innaka hamidum majid. Busut wa dikomplet imam lilateuy cenah. Bapak aku eta imam. Imam bukti lamun lambat teuing urang enak bari makmum silakan cepat bacaan Al-Fatihahnya diwasolkan. Kalau pada 7 ayat 1 kali nafas makruh itu. Dan termasuk subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 1 kali silahkan. Misalkan subhanallah toh hasil bacaan tasbih. Hadirin, kalaupun ketika ruku, ketika sujud tidak 1 kali pun baca tasbih, sah dengan syarat ruku dan sujudnya pasti tumanina. Tapi di Jawa Timur Kabupaten Blitar yang di Jombang 10 menit 20 kilo rakaat ay barang ningali teh. Pokoknya teh bahwa tumanina dina ruku iktidal jeung sujud pokok aya 7 menit. Kita tidak memvonis desah salat mereka, yang jelas tidak cocok. Nama-nama teh tuh tarawih cepet-cepet teh kain salah rahmat. Mendingan cepat tapi benar. Artinya apa? Akhir Ramadan itu Itqominatirat adalah pemerdekakan Allah dari api neraka. Siangnya kita puasa Ramadan, malamnya jangan melupakan sholat sunat tarawihnya lebih digiatkan. Nah itulah hadirin rahimakumullah, 3 golongan manusia yang hina, yang rugi, disebut nama Rasulullah di sampingnya tidak mau baca bersolawat. Kita perbanyak baca solawat. Masih ada orang tua senengin. Yang ketiga, datang Ramadan dan akan berakhir kita mendapatkan rahmat dan maghfirahnya. Dan semoga bahasan ini ada manfaatnya, tentu banyak kekurangan.